Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini plug ya, plug untuk UAS, cloud computing ya. Ada beberapa soal yang disebutkan ya. Oh, saya sendiri Ajar Rahmat ya, ini untuk tim saya dan ini untuk dosen pengampu ya ataupun dosen yang mengajarkan mata kuliah cloud computing ini Pak Muhammad Ihwani Saputra Eskomemkom. Oke, baik. Mungkin saya akan mulai dari langsung aja ya ke soal nomor satu. Di sini soalnya adalah jelaskan istilah di bawah ini ya. Ini ada software as a service, ada utility computing dan ada integrated network ya. Nah, saya mulai dulu dari software as a service ya. Jadi SaaS ini adalah sebuah model layanan aplikasi di mana aplikasi ini tersedia melalui internet gitu ya dan user dapat menjalankan melalui web browser tanpa harus menginstal aplikasi di komputer. Jadi memang layanan yang aplikasi yang biasanya kalau umumnya kita nginstal gitu ya. Nah, ini tuh enggak ya. Untuk SAS ini kita nggak nginstal ya, tapi si layanannya udah ada di cloud gitu. Tinggal dijalankan aja. Oke, kemudian di sini dengan model SAS ya, penyedia aplikasi bertanggung jawab untuk memelihara, mengoperasikan, dan memperbaharui perangkat lunak ya. Ada beberapa contoh software yang ada gitu ya. Contohnya adalah Google Docs, Google Slide gitu ya. Ini untuk Office ya, untuk kebutuhan kantor. Lalu ada Kodular, MIT App Inventor ini untuk pengganti dari Android Studio ya. Jadi kalau biasanya kan kita Android Studio harus diinstal di komputer kita gitu ya. Kalau Kodular dengan MIT ini itu bisa dijalankan di browser ya. Jadi si user tidak menginstal aplikasi gitu ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah utility computing. Ini adalah layanan komputasi seperti kalau dianalogikan seperti layanan listrik gitu ya. Ada gas, ada air yang ditawarkan gitu ya. Nah, dengan model ini nanti pelanggan hanya membayar layanan yang mereka butuhkan saja gitu ya. Seperti memori, preprosesor, bandwidth, dan memiliki fleksibilitas yang untuk menambah dan mengurangi kapasitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya adalah PPS gitu ya, hosting, penyimpanan online, dan lain sebagainya. Kemudian ada integrated network ya. Nah, ini jaringan yang terdiri dari berbagai jenis teknologi jaringan yang digabungkan dan diimplementasikan untuk menyediakan layanan jaringan yang lebih baik dan lebih efisien. Nah, ini juga termasuk di dalamnya ada voice over IP ya, atau VoIP. Data jaringan nirkabel memungkinkan integrasi antara berbagai layanan web dan aplikasi. Tujuannya adalah untuk menawarkan kepada pelanggan solusi jaringan seragam dan mudah digunakan yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ini contohnya ada jaringan yang digunakan oleh perusahaan besar yang misal di dalamnya ada jaringan data gitu ya untuk akses ke internet dan juga ada jaringan lokal untuk komunikasi antar apa ya antar karyawan misalkan ada juga ada jaringan VoIP. Oke, baik selanjutnya soal nomor 2 jelaskan dan gambarkan arsitektur arsitektur network dari hybrid cloud. Oke. Baik, untuk arsitektur dari hybrid cloud ini ada yang namanya computing ya. Baik, si hybrid cloud computing ini adalah model komputasi yang menggabungkan dua atau lebih jenis infrastruktur cloud ya. Misalkan ada infrastruktur yang cloud, ada yang public cloud, dan juga ada yang private cloud. Nah, untuk membentuk satu arsitektur terintegrasi. Jadi arsitektur hybrid ini untuk apa ya untuk yang cloud computing ini bisa dijelaskan sebagai berikut ya. Ini contoh ada public cloud-nya. Public cloud adalah sumber daya komputasi yang disediakan oleh penyedia layanan penyedia layanan cloud public seperti AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, dan lain sebagainya. Kemudian cloud public dapat diakses melalui internet dan penyedia layanan menyediakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan juga jaringan. Nah, cloud public menawarkan keuntungan seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan biaya pengoperasian yang lebih rendah, gitu ya. Kemudian private cloud. Private cloud ini infrastruktur cloud yang dikelola oleh organisasi itu sendiri. Ya, jadi cloud pribadi yang dapat menjadi pusat internal yang dikelola oleh tim organisasi atau dapat menggunakan layanan cloud pribadi yang disediakan oleh penyedia layanan. Nah, cloud pribadi menawarkan keuntungan seperti keamanan, privasi data yang lebih tinggi dan serta kendali penuh atas infrastruktur. Jaringan. Nah, jaringan adalah bagian penting dari arsitektur komputasi hybrid atau komputasi cloud hybrid. Jaringan memungkinkan cloud publik dan cloud pribadi untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, beberapa contoh teknologi yang digunakan adalah VPN, MPLS, dan Direct Connect. Ya. Lalu manajemen. Maaf, ini pengelolaan manajemen ya.
Nah, untuk manajemen adalah komponen penting lainnya dalam arsitektur komputasi cloud hybrid. Manajemen meliputi manajemen sumber daya, manajemen pengguna, manajemen keamanan informasi, dan manajemen layanan. Manajemen harus mengintegrasikan cloud public dan juga si cloud pribadi gitu ya untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keamanan fungsional, keamanan operasional. Nah, untuk arsitektur cloud hybrid kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada public cloud, ada private cloud, ada yang tradisional infrastruktur gitu ya. Lalu ini semua terintegrasi ya melalui manajemen operasional dalam yang kita sebut dengan hybrid cloud. Baik, nomor tiga, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia bisa dibilang keberhasilan implementasi sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Sebutkan dan jelaskan. Nah, yang pertama adalah faktor kebutuhan bisnis ya. Faktor pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kebutuhan bisnis perusahaan. Jadi layanan cloud harus dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan dan dapat meningkatkan efisiensi, skalabilitas, fleksibilitas operasi. Nah, organisasi ataupun perusahaan harus mengidentifikasi aplikasi, layanan, dan data yang dapat dipindahkan ke cloud dan menentukan jenis layanan cloud yang diperlukan. Contoh misalkan mau pakai yang public, private, atau mungkin keduanya gitu ya, hybrid cloud. Keamanan dan kepatuhan. Faktor lainnya adalah keamanan kepatuhan. Bisnis harus memastikan bahwa data dan aplikasi yang dipindahkan ke cloud terlindungi dengan baik dan mematuhi peraturan dan kebijakan keamanan yang berlaku. Bisnis harus memilih penyedia layanan cloud yang dapat memberikan tingkat keamanan data yang sesuai dan membantu memenuhi persyaratan kepatuhan. Publikasi, faktor ketiga adalah harga ya. Komputasi awan dapat menawarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan infrastruktur TI tradisional. Namun biaya harus dipertimbangkan dengan cermat. Organisasi harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan perpindahan cloud, biaya layanan cloud, dan biaya pengolahan cloud. Bisnis harus membandingkan biaya cloud dengan biaya infrastruktur tradisional dan mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang dapat dicapai. Oke, lalu selanjutnya adalah ketersediaan kinerja. Nah, ketersediaan kinerja itu faktor keempat ya, adalah ketersediaan kinerja. Bisnis harus memastikan bahwa layanan cloud yang mereka gunakan menawarkan kegunaan kinerja yang memadai untuk kebutuhan bisnis. Bisnis harus memilih penyedia layanan cloud yang dapat memberikan ketersediaan dan kinerja tinggi serta memenuhi SLA gitu ya, atau perjanjian tingkat layanan yang diinginkan. Saat menerapkan komputasi awan, organisasi harus mempertimbangkan faktor-faktor di atas untuk memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang yang dapat dicapai. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Oke, jawabannya adalah berikut adalah keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama adalah skalabilitas ya. Virtualisasi cloud computing memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menambah mengurangi kapasitas sumber daya IT sesuai kebutuhan bisnis, baik untuk meningkatkan jumlah pengguna atau meningkatkan beban kerja dari aplikasinya. Lalu efisiensi biaya. Ya, jadi kalau kalau pakai cloud computing nanti bisa mengurangi infrastruktur dan perawatan ya. Kemudian sumber daya IT dapat dibagikan antara banyak pengguna juga. Kemudian peningkatan ketersediaan dalam lingkungan virtualisasi dan cloud computing, server dapat dengan mudah digantikan atau ditingkatkan tanpa perlu downtime pada aplikasi yang sedang berjalan, sehingga meningkatkan ketersediaan aplikasi dan data. Keempat, fleksibilitas ya. Virtualisasi dan cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi data dari mana saja, kapan saja, dan melalui berbagai perangkat. Nomor 5, peningkatan efisiensi operasional. Virtualisasi ataupun cloud computing memungkinkan administrasi dan manajemen sumber daya IT lebih mudah, cepat, dan terpusat gitu ya. Ini dapat membantu mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memelihara dan mengelola infrastruktur TI. Peningkatan keamanan, virtualisasi dan cloud computing dapat meningkatkan keamanan data dengan memanfaatkan teknologi enkripsi dan kontrol akses yang canggih. Lingkungan ramah lingkungan, ramah lingkungan, menggunakan virtualisasi dan cloud computing dapat mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan dengan mengurangi konsumsi energi dan memperpanjang umur perangkat keras. Yang delapan adalah inovasi teknologi ya. Virtualisasi dan cloud computing dapat membuka peluang baru dalam pengembangan aplikasi dan teknologi serta memungkinkan perusahaan untuk memakan teknologi terbaru dengan cepat. Nah, untuk kerugiannya sendiri, yang pertama adalah keamanan data ya. Jadi dari sisi keamanan data, virtualisasi dan cloud computing memerlukan pengiriman data melalui jaringan, sehingga data dapat menjadi rentan terhadap serangan pihak luar.
Perusahaan memastikan bahwa data Perusahaan harus memastikan bahwa data dan aplikasi disimpan di cloud aman dan terlindung dari ancaman keamanan. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan terhadap layanan cloud. Menggunakan layanan cloud memerlukan koneksi internet yang stabil. Jika koneksi internet tidak stabil, dapat mempengaruhi ketersediaan layanan cloud dan mengganggu operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Meskipun menggunakan layanan cloud dapat mengurangi biaya infrastruktur ya dan perawatan, namun biaya penggunaan cloud dapat meningkat seiring dengan peningkatnya penggunaan dan kebutuhan perusahaan. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan biaya penggunaan layanan cloud untuk jangka panjang. Oke, itu untuk vlog dari tugas UAS Cloud Computing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.